And so, back again. Selamat malam. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas 7 game action adventure terbaik versi Midnight Time. Jadi, yaudah tanpa basa-basi lagi, langsung saja, here we go. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Yang pertama ada Punisher di platform PS2. The Punisher adalah video game penembak orang ketiga yang dikembangkan oleh Volition dan diterbitkan oleh THQ. Ini dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2, Xbox, dan Microsoft Windows. Sebuah game ponsel juga dikembangkan oleh Amplified Game dan dirilis pada tahun 2004. Game ini dibintangi oleh antihero Marvel komik The Punisher. Setelah keluarganya dibunuh oleh mafia, Frank Castle mengabdikan hidupnya untuk menghukum penjahat. Pemain ini mengendalikan main hakim sendiri, tituler kejam untuk melacak dan membunuh penjahat. Cerita game ini adalah campuran longgar dari film 2004 dengan nama-nama yang sama, serta jilid 5 tahun 2000 dan jilid 6 tahun 2001 seri buku komik. Aktor Thomas Jane mengulangi perannya sebagai Frank Castle dan The Punisher. Permainan ini menampilkan banyak penampilan cameo dari karakter Marvel Comics, seperti Iron Man, Nick Fury, Black Widow, Matt Murdock, Alter Ego Daredevil, Buzzwalker, Kingpin, dan Bullseye. Juga hadir beberapa karakter dari Welcome Back. Alur cerita Frank seperti detektif Martin Short dan Molly von Richthofen. Gameplay The Punisher menawarkan kombinasi eksplorasi, siluman, dan pertempuran. Game ini dimulai dengan sinematik Punisher membunuh beberapa bujangan dari Yakuza. Setelah dia meninggalkan gedung, dia ditangkap oleh penegak hukum di depan sebuah gedung yang tidak terkenal. Dia kemudian dipindahkan ke Pulau Riker dan diinterogasi oleh detektif polisi Molly van Richthofen dan Martin Short. Sebagai besar permainan terjadi dalam kilas balik selama interogasi ini. Terus yang kedua ada Resident Evil 4 yang di platform PS2. Resident Evil 4 adalah survival horror third person shooter video game yang dikembangkan oleh Capcom Production Studio dan diterbitkan oleh Capcom. Angsuran utama dalam seri Resident Evil awalnya dirilis oleh GameCube pada tahun 2005. Pemain mengontrol agen khusus pemerintah Amerika Serikat Leon S. Kennedy yang dikirim dalam misi untuk menyelamatkan putri Presiden Amerika Serikat yaitu Ashley Graham yang telah diculik oleh sebuah kultus. Di bagian pedesaan Eropa, Leon melawan gerombolan penduduk desa yang terinfeksi parasit pengendali pikiran dan bersatu kembali dengan mata-mata Ada Wong. Pengembangan game ini dimulai untuk PlayStation 2 pada tahun 1999. 4 versi yang diusulkan dibuang. Upaya pertama disutradarai oleh Hideki Kamiya setelah produser Shinji Mikami. Berangkat dari sudut kamera tetap dan gameplay horor bertahan hidup yang lebih lambat dari angsuran sebelumnya. Tim fokus pada pengembangan aksi pemotretan yang lebih dinamis. Resident Evil 4 diumumkan sebagai GameCube eksklusif sebagai bagian dari Capcom 5. Tetapi porting ke berbagai format menjadi hits lintas platform menjual lebih dari 10 juta kopi di semua platform. Ini mendapat pengakuan universal untuk cerita, gameplay, grafis, akting suara, dan karakter, dan sering disebut sebagai salah satu video game terbaik yang pernah dibuat. Memenangkan beberapa penghargaan Game of the Year pada tahun 2005. Ini mempengaruhi evolusi survival horror dan genre orang ketiga, mempopulerkan pandangan orang ketiga over the shoulder. Sequelnya Resident Evil 5 dirilis pada tahun 2009. Yang ketiga ada Mortal Kombat Shaolin Monk di platform PS2. Mortal Kombat Shaolin Monk adalah game aksi petualangan beat 'em up tahun 2005 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Midway untuk PlayStation 2 dan Xbox. Sebuah spin-off dari seri game fighting Mortal Kombat. Ini adalah menceritakan kembali peristiwa Mortal Kombat 2 tahun 1993. Pemain mengontrol biksu Shaolin eponymous Liu Kang dan Kung Lao, baik dalam permainan tunggal ataupun bermain kooperatif saat mereka melindungi bumi dari kekuatan Outworld. Sebuah spin-off yang berpusat pada Liu Kang telah dipertimbangkan sejak awal tahun 2000-an, tetapi ditangguhkan setelah penerimaan negatif terhadap spin-off.
Petualangannya sebelum mitologi Sub-Zero tahun 1997 dan Special Force tahun 2000. Shaolin Monk secara resmi diumumkan pada tahun 2004 sebagai bagian dari rencana Midway untuk merilis game Mortal Kombat setiap tahun. Dikembangkan dengan maksud untuk menarik para gamer Mortal Kombat, Shaolin Monk menggabungkan elemen dari entry game pertarungan, termasuk fatalities, combo, dan mode versus. Setelah rilis, game ini menerima ulasan positif karena mentransisikan seri menjadi game petualangan dan mode co-op-nya. Itu juga sukses komersial, menjual lebih dari 1 juta kopi. Mortal Kombat Shaolin Monk telah terjual lebih dari 1 juta kopi dan menerima sebagian besar ulasan yang menguntungkan di game ranking. Itu memegang rata-rata 79,10% dan 80,64% untuk konsol PlayStation 2 dan Xbox masing-masing. Game ini dipuji oleh para kritikus karena menerjemahkan waralaba menjadi game aksi yang menghibur. Gameplaynya yang terkenal karena memiliki gerakan yang sama dari game Mortal Kombat klasik seperti fatality dan cara combo ditangani. Mode kooperatif dibedakan karena memberikan pemain akses ke bonus tersembunyi, tetapi pada saat yang sama dikritik karena tidak mungkin untuk terus bermain dalam mode pemain tunggal. Yang keempat ada Metal Gear series yang ada di semua platform, Xbox, PC, dan PS. Metal Gear adalah serangkaian aksi petualangan video game yang dibuat oleh Hideo Kojima dan dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami. Game pertama Metal Gear dirilis pada tahun 1987 untuk komputer rumah MSX. Pemain sering mengendalikan operasi pasukan khusus, biasanya Solid Snake atau Big Boss, yang ditugaskan untuk menemukan super weapon tituler Metal Gear, sebuah tangki berjalan bipedal dengan kemampuan meluncurkan senjata nuklir. Beberapa sequel telah dirilis untuk beberapa konsol, yang telah memperluas plot game asli, menambah karakter yang menentang dan mendukung Snake. Sementara ada juga beberapa prequel yang mengeksplorasikan asal-usul Metal Gear dan karakter berulang. Game ketiga dalam seri Metal Gear Solid untuk PlayStation menandai awal dari baris baru 3D untuk Metal Gear. Pada Desember 2020, lebih dari 56,9 juta kopi game dalam waralaba telah terjual di seluruh dunia, dengan angsuran individu diakui secara kritis dan komersial, dan menerima beberapa penghargaan. Seri ini dikreditkan untuk merintis dan mempopulerkan video game siluman dan video game sinematik. Ciri-ciri penting dari seri ini termasuk mekanika siluman, cutscene sinematik, alur cerita yang rumit, humor offbeat, dan keempat, dan mengeksplorasi tema cyberpunk, distopian, politik, dan filosofis, dengan referensi ke film-film Hollywood. Untuk menambah rasa, waralaba juga telah diadaptasi ke media lain, seperti komik, novel, dan CD drama. Solid Snake juga muncul di game lain seperti seri Super Smash. Pertama, Metal Gear permainan ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah game action yang menampilkan pertempuran militer modern. Namun, perangkat keras MSX2 membatasi jumlah peluru dan musuh di layar, yang menurut Hideo Kojima menghambat aspek pertempuran. Terinspirasi oleh The Great Escape, ia mengubah gameplay untuk fokus pada pelarian tahanan. Dalam serangkaian artikel yang ditulis untuk Official PlayStation 2 Magazine, Hideo Kojima mengidentifikasi beberapa film Hollywood sebagai sumber utama inspirasi untuk alur cerita dan gameplay dari seri Metal Gear. Yang kelima ada Spyro yang di platform PS2. Spyro adalah serangkaian video game platform yang menampilkan protagonis utama Spyro, seekor naga. Sejak pengenalan seri pertama pada tahun 1998 dengan game PlayStation Spyro the Dragon, ada banyak sequel dan trilogi reboot. Awalnya dimiliki oleh Universal Pictures melalui Universal Interactive yang sudah tidak berfungsi dan dibuat oleh Insomniac Games. Waralaba ini telah berpindah tangan dan pengembangan beberapa kali sebelum hak atas kekayaan intelektual diakuisisi oleh Activision pada tahun 2008. Pada tahun 2018, Toys for Bob mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan koleksi remake dari trilogi PlayStation Spyro asli yang disebut Spyro Reignited Trilogy. Ini dirilis untuk PlayStation 4 dan Xbox One pada 13 November 2018 dan dirilis untuk Microsoft Windows dan Nintendo Switch pada 3 September 2019. Yang keenam ada Metal Slug yang ada di platform PS1.
Metal Slug X adalah video game lari dan tembak dalam seri Metal Slug. Game ini tersedia untuk platform konsol arcade Neo Geo yang dibuat oleh SNK. Ini dirilis pada tahun 1999 untuk platform arcade MPS dan merupakan versi remix upgrade spin-off dari Metal Slug 2 yang menggunakan mesin permainan dari Metal Slug 3. Ini adalah judul episode ketiga dalam seri, itu juga porting ke Sony PlayStation. Itu juga dirilis sebagai bagian dari Metal Slug Anthology untuk WiiI, PlayStation 2 dan PSP. Itu tersedia untuk diunduh di jaringan PlayStation Online untuk PlayStation 3 dan PSP pada 26 April 2007. Diyakini bahwa alasan utama SNK mengembangkan Metal Slug X adalah karena Metal Slug 2 memiliki masalah dengan pelambatan parah selama beberapa tahap permainan. Masalah ini tidak ada di Metal Slug X. Pada penampilan awal mereka, Metal Slug 2 dan Metal Slug X menerima ulasan yang umumnya positif. Banyak port dan rilis ulang berikut telah menerima tinjauan yang beragam. Misalnya Metal Slug 2 versi iOS memegang skor agregat 77% di game ranking berdasarkan 5 ulasan dan 76 dari 100 di Metacritic berdasarkan 6 ulasan. Dan yang terakhir ada Siphon Filter yang di platform PS1. Siphon Filter adalah game video siluman penembak orang ketiga yang dikembangkan oleh Eidetic dan diterbitkan oleh 989 Studios khusus untuk PlayStation. Plot berpusat pada agen khusus Gabriel Gabe, Logan, dan Liansing yang ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menangkap seorang teroris internasional Jerman. Pengembangan Siphon Filter dimulai dengan tujuan untuk menciptakan hibrida genre super spy baru yang mengandung elemen stealth action dan pemecahan teka-teki. Permainan ini hampir dibatalkan beberapa kali selama pengembangan karena Eidetic menghadapi banyak kesulitan karena kurangnya inspirasi dari orang lain dan kurangnya pengalaman mereka dalam membuat video game. Terlepas dari kelemahan awal yang dihadapi, Filter Siphon disambut dengan ulasan positif dari para kritikus saat dirilis, dengan sebagian besar pujian diarahkan pada gameplay yang inovatif dan plot yang imersif. Ya, segitu aja dulu beberapa list game terbaik versi saya. Barangkali ada beberapa versi kalian, ya tinggal tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching, bye.